Apa dalilnya tahlil boleh? Nabi Muhammad pernah tahlil enggak? Enggak, Pak. Nabi Muhammad enggak pernah tahlil, Pak. Apalagi 1 sampai ke 7. 40 hari haul, enggak ada Nabi Muhammad gitu, Pak. Engki leres. Imam Syafi'i berpendapat pahala tahlil itu tidak sampai kepada mayit. Loh, nanya lagi. Loh, berarti percuma kita ini tahlil. Saya jawab kemudian, kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i memang tidak sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang menarik teman-teman sekalian dari apa yang dikatakan oleh salah seorang kiai muda NU. Beliau adalah Gus Najib. Di mana seperti yang kita tahu, NU adalah menganut mazhab Imam Syafi'i dan yang pro terhadap amalan acara tahlilan. Namun menariknya di sini, Gus Najib mengungkapkan bahwasannya acara ritual tahlilan ternyata tidak sejalan dengan pemahaman Imam Syafi'i itu sendiri. Yaitu bahwasanya menghadiahkan bacaan tahlil atau bacaan Al-Quran itu tidaklah sampai kepada mayit menurut Imam Syafi'i. Berikut perkataan beliau. Kemarin saya sudah jelaskan dan akan saya ulang lagi. Udah lama. Saya pernah ditanyain oleh orang, apa dalilnya tahlil boleh? Nabi Muhammad pernah tahlil enggak? Enggak, Pak. Nabi Muhammad enggak pernah tahlil, Pak. Apalagi 1 sampai ke 7. 40 hari haul, enggak ada Nabi Muhammad gitu. Baru-baru ini kurang lebih 2 mingguan. Kurang lebih ada 2 mingguan ada yang bertanya, langkong-langkong 2 minggu dari semangkin, Pak. Bada orang katanya ke abdina, Pak. Screenshot, apa lagi? Foto kitab. Kirim ke abdina, Pak, neneng Facebook. Lora, kula taruh tanya anika. Kirim, Pak. Sekali maus, baca sarang abdina. Pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tahlil ini tak depak ke mayit, Pak. Orang ini katanya ke abdina. Lora, bener enten nih ke pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada bu, mana bi tahlil tak depak ke mayit genjerna. Di abdi nai baca ben karena abdi nampun pernah mau maca juga di abdi nai yatoraki ke seatanya. Engki leres. Imam Syafi'i berpendapat pahala tahlil itu tidak sampai kepada mayit. Loh, nanya lagi. Loh, berarti percuma kita ini tahlil. Saya jawab kemudian, kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i memang tidak sampai. Tapi kalau mengikuti pendapatnya Syafi'iyah, berbeda, Pak. Ada Syafi'i, ada Syafi'iyah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'inya. Kalau Syafi'iyah, orang-orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Jadi tidak harus sama pendapatnya itu. Intinya, kita ini mengikuti Imam Syafi'i, apa mengikuti Syafi'iyah. Nah, yang betul di dalam masalah tahlil, 1 sampai 7, 40, sampai haul, 1 tahun. Kita ini mengikuti Syafi'iyah, bukan mengikuti Imam Syafi'i. Di dalam kitab apa ini? Di dalam kitab, boleh bapak-bapak baca, di dalam kitab Faidul Khabir karya Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Bapak harus tahu, nanti kalau ada orang masuk ke kampung sini, bid'ah haram. Mana dalilnya? Bapak nggak tahu, nanti yang kasihan itu, Pak, adalah tetangga-tetangga kita yang tidak paham agama, akhirnya nanti dengan mudahnya mengatakan budaya kita yang tahlil itu hapus. Karena bid'ah, karena hukumnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau seperti ini, nanti nggak ada, Pak. Nggak ada lagi nanti tahlil itu. Padahal tahlil itu enak, Pak. Di rumah saya kemarin ini, berapa orang ya? 1, 2, 3, 4. 4 orang meninggal. 7 hari selesai, langsung mulai. Lanjut lagi. 7 hari selesai, mulai lagi. Sampai 4, Pak. Jadi kalau malam nggak usah masak. Mun tahlil, panjenengan kadang-kadang harus autang. Ini salah, Pak. Salah, Pak. Jadi mun beda orang sedek, tinggal, Pak. Mun orang miskin, Pak. Orang miskin, sampai autang gara-gara tahlil. Salah nih. Mun sampai pas autang banyak bisa jadi haram, Pak. Saya nomor 2, gila. Mun panjenengan perbaan doa, beriin nase, elang. Kefokusan. Ini bisa salah, Pak. Saya nomor 3, masyarakat umum, Pak. Jangan kemudian menilai makanan-makanan tahlil itu. Allah tak nyaman. Allah sekoni. Ada, ampun, Pak. Orang nggak disekan sedekah. Namanya sedekah tak wajib, Pak. Sedekah nih kok hukumnya sunat. Kemampuan sesuai kemampuan nangki mun cuman misalnya Pak bada orang sedek, pamampuannya cuman aing pote. Lebih bagus daripada panjenengan utang. Mati 2 kali, Pak. Keluarganya sedek, pagi memateh aja mungkin sekoni. Ngasih nih, Pak. Ini yang perlu kita galakkan sekarang, yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat bahwa tahlil itu sekedarnya asal kita doa dengan khusyuk itu lebih baik. Jadi itu salah, Pak. Itu bid'ah namanya. Yang tidak ada dalilnya.
Kalau Nabi Muhammad tidak pernah melakukan, tapi ada dalilnya, bisa kita ambil, tarik ke dalil dasarnya, maka bisa menjadi tidak bid'ah. Nah, yang baik, bagus adalah kita, ini ya Pak, kata Allah, waliyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik ibadahnya, tapi tidak paham agamanya, tidak paham ilmunya, ditolak Pak. Atau paham agama, tapi tidak baik amalnya, ditolak juga. Jadi yang dimaksud dengan ahsanah itu, yang diterima itu adalah ketika kita paham agama dan melakukan amalnya dengan baik, maka insya Allah baik. Sebab itu saya sampaikan tadi, tahlilnya baik, tapi kalau kita tidak tahu hukum dan ilmunya, akan percuma, ditolak oleh Allah. Atau kita ini baik dalam melaksanakan tahlil, tapi kita tidak tahu ilmunya, juga sama Pak. Jadi Bapak harus tahu hukumnya, baik amalnya, insya Allah akan diterima oleh Allah. Sekian dan terima kasih. Allahu a'lam. Ya, meskipun Gus Najib tetap menganggap acara tahlilan itu adalah baik dan tidak dilarang karena dirasa masih memiliki dalil sehingga tidak bisa dikatakan amalan yang bid'ah. Setidaknya perkataan Gus Najib bisa memahamkan masyarakat bahwasanya ritual tahlilan yang selama ini dilakukan oleh orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i ternyata tidak mengikut kepada Imam Syafi'i, sehingga apabila ada orang-orang yang tidak melakukan tahlilan atau berhenti melakukan tahlilan tatkala ada keluarganya yang meninggal, maka tentunya hal tersebut sangat bisa untuk dimaklumi, tidak dianggap aneh atau dipandang negatif, dan juga tidak dijadikan bahan gibah di kalangan masyarakat. Semoga bisa diambil pelajaran dan bisa bermanfaat.